Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga yang subscribe dan like video ini mendapatkan rezeki yang lancar dan berkah, amin. Baik, pada kesempatan ini saya akan berbagi bagaimana cara membuat nomor halaman yang berbeda tapi berada dalam satu halaman menggunakan Microsoft Office Word 2010. Jadi biasanya ketika kita akan atau ingin menulis makalah, jurnal, dan skripsi ataupun tesis, kita mengalami kendala terkait dengan penomoran di situ, karena ada yang menggunakan nomor atau angka Romawi dan ada juga menggunakan angka biasa. Baik, kita akan langsung saja. Jadi teman-teman bisa lihat di sini, langkah pertama yang perlu kita lakukan adalah memperkecil tampilannya ini supaya terlihat dua halaman di sini. Lalu yang kedua, teman-teman harus mengecek di headernya, ini yang kita sebut header, lalu ini footer. Bagaimana caranya untuk mengecek header dan footer? Tinggal kita taruh kursor di bagian atas lalu kita klik 2 kali. Jadi seperti itu ya. Jadi teman-teman bisa lihat di sini bahwasanya headernya ini semua sama, tidak ada yang berbeda. Maka yang perlu kita lakukan selanjutnya adalah melakukan pembagian antara halaman yang ini dengan halaman yang selanjutnya. Baik, bagaimana cara membaginya? Kita taruh kursornya di bagian kiri approval ini, lalu kita pergi ke page layout, lalu pilih menu bricks, lalu pilih next page, lalu kita cek, klik 2 kali di bagian header. Maka teman-teman bisa lihat di sini bahwa header section 1 dan header section 2 ini sudah terbagi. Jadi yang akan saya berikan angka Romawi adalah dari approval, lalu abstrak, sampai dengan daftar isi di sini, table of contents-nya. Jadi nanti di chapter 1 saya akan gunakan nomor seperti biasanya atau angka biasa. Oke, lalu setelah itu maka kita mengarah ke chapter 1. Seperti yang saya katakan tadi, bahwa di halaman sebelum chapter 1 saya akan gunakan angka Romawi. Tapi begitu saya mengarah ke chapter 1 atau bab 1, maka saya akan menggunakan angka atau nomor seperti biasanya, bukan angka Romawi. Maka yang harus saya lakukan adalah di sini melakukan langkah-langkah seperti yang sudah kita lakukan sebelumnya. Menaruh kursor di bagian sini, lalu kita pergi ke page layout, lalu pilih bricks dan next page. Nah, teman-teman bisa lihat di sini, kita cek, maka chapter 1 dan daftar pustaka sudah berubah menjadi section 3, tidak lagi menjadi section 2 tapi menjadi section 3, dan seterusnya. Di chapter 3 juga seperti itu. Nah, hanya saja yang jadi permasalahan sekarang, biasanya nomor di bab 1 biasanya berada di bagian tengah sini, dan setelah bab 1 halaman kedua setelah bab 1 biasanya akan berada di bagian atas sini. Jadi yang perlu kita lakukan juga di sini melakukan langkah yang sebelumnya tadi, membagi sectionnya. Yang ini section 3, maka di sini kita akan merubahnya menjadi section 4. Caranya bagaimana? Taruh kursor di sini, pilih page layout, lalu bricks, lalu next page. Kenapa dilakukan pemisahan seperti ini? Supaya nantinya nomor halaman yang ingin kita buat tidak berkaitan satu sama lain dengan format yang penomoran sebelumnya. Jadi formatnya agak berbeda. Kalau di sini di chapter 1-nya di bagian bawah, di chapter 2-nya akan berada di bagian atas. Dan begitu juga seterusnya. Chapter 2 saya akan bricks dia, next page, maka ini berubah menjadi 5, ini 4, ini 3. Nah, selanjutnya juga di halaman kedua, setelah bab kedua kita perlu melakukan
untuk membuat sectionnya. Next page. Ini berubah menjadi section 6. Ini juga beda. Lalu di chapter 3 lakukan langkah seperti tadi, hanya perlu mengulangi langkah-langkah sebelumnya. Lalu di sini kita breaks, lalu next page. Lalu di chapter 4 juga seperti itu, breaks, next page. Supaya kenapa? Supaya ini terpisah nanti ya. Di chapter 4 ini bagian dari chapter 4 halaman kedua, nanti nomornya berada di bagian atas pojok kanan. Chapter 5 kita lakukan breaks juga, next page. Begitu juga dengan halaman kedua dari bab 5, kita perlu membuat section supaya berbeda formatnya dari babnya. Begitu juga dengan bibliografinya atau referensinya, next page. Lalu begitu juga di sini, next page. Kita hapus dulu, ini udah ke atas, beda naik. Jadi di sini section 14, karena ini juga nanti posisinya akan berada di atas, nomor halamannya akan berada di atas, maka kita tidak perlu membuat section lagi. Cukup di halaman pertama bibliografi 13 ini kan udah lihat section 13. Lalu di bagian kedua akan berubah halamannya, nomor halamannya ke bagian atas pojok. Nanti kita akan langsung praktekkan. Jadi setelah melakukan pembagian section seperti ini, langkah selanjutnya yang perlu Anda lakukan adalah mengklik dua kali di bagian atas atau di bagian header, lalu kita nonaktifkan link to previous-nya. Lalu setelah itu go to footer, link to previous juga begitu. Jadi langkah ini akan kita lakukan di setiap section yang berbeda. Nah, ini udah section 2, masih section 2 tidak perlu. Nah, ini di section 3. Dinonaktifkan, go to footer, nonaktifkan. Setelah section 3, di sini ada section yang berbeda lagi, section 4. Nonaktifkan, link to previous, go to footernya juga dinonaktifkan. Lalu di sini juga yang penting teman-teman perlu ingat, yang formatnya ini untuk link to previousnya kita nonaktifkan untuk bagian-bagian section yang berbeda. Nah, section ini berapa nih? Section 7 belum, link to previous nonaktifkan, go to footer. Nah, langkah-langkah ini silahkan teman-teman lakukan seterusnya, sama ya. Nah, go to footer. Oke. Lalu chapter 5 seperti ini juga, go to footer. Nah. Lalu yang terakhir ini. Baik, sekarang langkah selanjutnya yang terakhir adalah memberikan nomor halaman. Jadi yang pertama teman-teman lakukan tadi, langkah pertama adalah klik dua kali di bagian atas atau di bagian header, lalu pergi ke page layout, lalu kita klik breaks untuk membagi section ini. Setelah itu kita menonaktifkan link to previousnya. Lalu yang terakhir sekarang adalah pemberian nomor. Jadi kita akan taruh nomornya di belakang, di bawah, di bagian footernya, lalu insert page number, bottom of page berada di bawah, lalu posisinya adalah di plain number 2 di bagian tengah. Nah, teman-teman bisa lihat di sini dia mulai dari angka 2, maka untuk merubah ini maka kita ke page number, lalu format page number kita ganti menjadi angka Romawi, start from 1. Nah, ini teman-teman bisa lihat ini 1, ini section 2 ya.
Jadi section 2 ini akan berurutan, nanti posisinya berada di bagian tengah bawah. Inilah fungsi dari pembagian section. Jadi karena sectionnya sudah sampai di sini, berakhir di bagian table of contents, maka di chapter 1 tidak ada penomoran di sini. Maka langkah selanjutnya akan kita lakukan adalah mengulangi langkah sebelumnya, yaitu menginput numbernya. Page number, bottom of page, dia juga berada di bagian tengah. Nah, dia mengikuti yang sebelumnya, ini 4, 5. Seperti itu. Jadi kita perlu merubah angka 5 ini menjadi 1 di sini. Oke, kita sudah dapatkan nomornya, sudah berubah. Lalu di nomor selanjutnya, halaman kedua setelah bab 1 masih berhubungan dengan bab 1, tapi berada di halaman kedua. Maka di halaman kedua ini kita tidak menaruh nomor halamannya di bawah, akan tetapi di bagian atas pojok kanan. Insert page number di bagian top, di bagian atas, bagian pojok di sini, guys. Nah, jadi teman-teman bisa lihat 1, 2. Nah, di sini 3. Kenapa masih berlanjut ke sini? Karena kita belum menonaktifkan link to previousnya. Maka yang harus kita lakukan adalah menghapus, lalu menonaktifkan link to previousnya. Go to footer. Oh, sudah nonaktif. Jadi untuk chapter 2, nomor halamannya berada di bawah tengah seperti bab 1 tadi ya. Page number, bottom of page, posisinya di plain number 2, bagian tengah. Jadi di sini kita lihat, kita insert dulu page numbernya, top of page, 1, 2, 3. Jelas ya. Nah, halaman kedua setelah chapter 2, kita akan menaruhnya di atas pojok kanan, page number, top of page, plain number 3, 4. Jadi 3, 4. Nah, untuk chapter 3-nya lagi ini seperti yang sebelumnya di bab 1, bab 2, posisinya di bawah bagian tengah, bottom of page, plain number 2. Nah, selanjutnya halaman kedua setelah chapter 3, kita akan taruh nomor halamannya di bagian atas pojok kanan. Di chapter 4 juga seperti chapter sebelumnya, bottom of page, plain number 2. Lalu selanjutnya page number, top of page, halaman kedua dari bab 4, nomor halamannya berada di atas pojok kanan. Chapter 5 bagian bawah tengah, bottom of page, plain number 2. Dan selanjutnya chapter 5 halaman kedua, nomor halamannya berada di atas pojok kanan. Untuk bibliografinya ini kenapa ada nomor 11? Karena di sini teman-teman bisa lihat link to previousnya masih aktif. Maka kita perlu menonaktifkannya. Hapus ini terlebih dahulu. Nah, lalu kita centang atau nonaktifkan link to previousnya. Lalu kita ulang lagi di sini untuk halaman kedua bab 5, dia berada di atas pojok kanan. Nah, 9, 10. Lalu untuk bibliografi halaman pertama, kita akan menaruh nomor halaman di bawah tengah, plain number 2. Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Lalu yang kedua dan selanjutnya sampai akhir akan berada di atas kanan pojok kanan ya. Page number, top of page, plain number 3, 12, 13, 14. Mari kita cek sama-sama hasilnya seperti apa. Kita lihat di sini cover tidak terdapat nomor halaman. Di bagian halaman kedua kita menggunakan angka Romawi di sini 1, lalu abstrak
2, lalu di sini table of contents-nya 4. Lalu kita masuk di chapter 1, nomor halamannya berada di bagian bawah tengah. Lalu di bagian keduanya berada di atas pojok kanan. Begitu juga selanjutnya di chapter 2 seperti itu, tengah. Bagian kedua kanan atas pojok. Chapter 3 juga seperti itu. Ini di bagian pojok kanan atas. Dan seterusnya guys. Jadi berhasil ya. Nah, bibliografinya berada di center, di tengah bagian bawah. Lalu halaman selanjutnya, nomor halamannya berada di atas pojok kanan. Jadi sampai di sini semoga konten ini bermanfaat dan semoga sukses.